kepada orang Ibrani, Tuhan itu bilang begini. Tuhan lo tidak pernah bilang begini ke malaikat, kamu anakku. Tidak. Walaupun Tuhan pakai malaikat, tapi dia tidak bilang kamu anakku. Tapi Yesus dia bilang, hari ini engkau kuperanakan, engkau anakku. Bapak Ibu, anak-anak kita itu sering dianggap malaikat, bahkan lebih dari malaikat. Tapi pernahkah kita melihat anak sebagai anugerah terbesar Allah dalam hidup? Maka saya mau panggil sekarang di antara kita anak yang bernama dan berarti rahmat, yaitu Grace. Grace. Grace kan artinya rahmat. Holy Mary Mother of God, pray for us sinners. Kan mulai dari Hail Mary full of grace, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Nah, Grace artinya gembala, penyelamat sudah lahir di kandang. Pergi lihat, pergi bernyanyi, pergi memuji. Betapa bersukacitanya Pasutri Yesus dan Maria ketika mereka lagi kepikiran karena lahirkan Yesus di kandang hewan, tiba-tiba para gembala dan malaikat datang. So sweet kan? Nah Bapak Ibu, Pasutri Haleluya, 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan oleh Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata,
Sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi putra Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Anak yang Anda punya sekarang bermula dari ucapan I love you my darling. Ucapan itu dibuktikan dengan touching love, sehingga lahirlah anak sebagai buah cinta. Maka anak adalah firman yang menjelma menjadi manusia lalu tinggal di antara orang tua. Maka sekarang saya mempersilakan orang tua yang anaknya sedang ada di samping atau di tengah mereka, coba pandang dia 1 detik. Pernahkah kamu membayangkan itu adalah cara Tuhan hadir di dalam kepasutrianmu? Anak-anak yang sekarang sedang ada di sekitar orang tua, coba lihat orang tuamu. Apakah kamu menyadari itu adalah Tuhan yang tampak untuk membuatmu bisa hidup dan lahir? Bapak Ibu, pasti Anda menyesal karena momen ini tidak akan ada lagi. Makanya saya minta kamu datang Natal duduk bersama keluarga, supaya di sini tempat mungkin di rumah kamu jarang duduk bersama. Karena memang dunia kita telah memisah-misahkan kita untuk berjalan sendiri-sendiri. Tapi mumpung ke gereja, coba lihat, saya sengaja pakai ini kasula, Keluarga Kudus Nazaret. Saya juga senang misah hari ini malah kornya itu Keluarga Kudus Nazaret. Tapi saya ragu, apakah Anda mengerti apa itu keluarga? Apa artinya anak untuk keluarga? Apa artinya orang tua bagi anak? Nah, inilah yang coba kita renungkan menurut bacaan suci yang telah kita dengar pada hari ini. Sekaligus saya memenuhi janji saya semalam, ketika semalam saya berkhotbah fokus pada pasutri, yang memang bahwa tidak ada pasutri yang tidak punya soal dalam hidup, tidak punya bencana dalam hidup. Tapi ingatlah, pasutri Yosef Maria punya soal. Ketika mau melahirkan Yesus, rumah orang tidak diberi, kunci semua tertutup, penginapan tidak ada, maka lahir saja di kandang. Itu bencana untuk keluarga, melahirkan anak di kandang hewan. Tapi ternyata itu adalah cara Tuhan, dan Tuhan selalu punya solusi. Ketika rumah orang semua tutup, penginapan tutup, gua tempat kandang hewan itu tempat yang pas untuk Tuhan lahir menyapa bumi. Dan itu adalah settingan Tuhan. Karena setelah Yesus lahir di kandang, Tuhan suruh malaikat, kasih tahu itu para gembala, penyelamat sudah lahir di kandang. Pergi lihat, pergi bernyanyi, pergi memuji. Betapa bersukacitanya pasutri Yesus dan Maria ketika mereka lagi kepikiran karena lahirkan Yesus di kandang hewan, tiba-tiba para gembala dan malaikat datang. So sweet kan? Nah Bapak Ibu, pasutri selalu punya soal, tapi Tuhan selalu punya solusi. Pasutri selalu punya bencana, tapi di balik bencana Tuhan punya rencana yang istimewa. Selengkapnya bisa nyimak khotbah saya semalam ya. Dan di akhir khotbah tadi malam saya mengatakan saya akan lanjut hari ini, dan saya mengajak untuk Anda menyadari dan melihat Allah hadir dalam keluarga persisnya seperti apa. Ya, jawabannya ketika Anda punya anak, itu adalah kehadiran Allah. Kalau dalam bacaan Injil, anakmu itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Karena kamu saking ngebetnya waktu pacaran atau tunangan atau mungkin malam pertama, mengekspresikan ungkapan I love you itu dengan touching love, maka hasilkan anak. Anak adalah buah dari ucapan kata para orang tua. Kalau mereka tidak punya rasa cinta dan mengungkapkan itu kepada pasangan mereka,
sebagai orang tua kita, kita tidak akan terlahir sebagai anak. Dan dalam bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, Tuhan itu bilang begini, Tuhan lo tidak pernah bilang begini ke malaikat, kamu anakku. Tidak. Walaupun Tuhan pakai malaikat, tapi dia tidak bilang kamu anakku. Tapi Yesus dia bilang, hari ini engkau kuperanakan, engkau anakku. Bapak Ibu, anak-anak kita itu sering dianggap malaikat, bahkan lebih dari malaikat. Tapi pernahkah kita melihat anak sebagai anugerah terbesar Allah dalam hidup? Maka saya mau panggil sekarang di antara kita anak yang bernama dan berarti rahmat, yaitu Grace. Grace, silakan ke sini. Kita mau lihat apakah Grace ini betul menjadi rahmat untuk keluarga. Kalau saya lihat dia sudah menjadi rahmat untuk gereja, karena dia selalu mengatasnamakan gereja, tampil di mana-mana. Grace, silakan ke sini. Saya minta tolong orang tuanya mempertanggungjawabkan kenapa yang ini dikasih nama Grace. Silakan Pak Adol bersama istri juga datang. Kan tidak bisa satu anak saja, paket suami istri. Nanti kamu menjelaskan dulu kenapa dikasih nama Grace ini anak, sedangkan yang lain tidak. Pak Adol sama istri. Grace, silakan ke sini, bawa dengan mic terlepas itu. Mari. Kau kan sudah mazmur tadi, lanjut saja. Oke, kita dengar dulu bagaimana Grace menjadi rahmat untuk keluarga dan kita. Pak Egi. The stars are brightly shining. It's the of our dear Savior. Pak Adol dan istri maju.
and sin and error painting till the appeal and the soul feel the Grace kan artinya rahmat. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Kan mulai dari Hail Mary, full of grace. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Nah, grace artinya rahmat. Saya melihat Grace sudah punya banyak rahmat dalam hidup walaupun masih di tingkat SMA. Terakhir dia ikut lomba di Epicentrum ya. Dapat juara berapa? Juara 2, bukan karena suara dan penampilannya yang tidak bagus, tapi karena salah kostum saja. Oke, nanti kita akan pergi ke rumahnya Pak Adol untuk bertanya kenapa mereka kasih nama anaknya ini Grace dan bagaimana rasanya rahmat Tuhan itu mengalir untuk keluarga mereka. Soalnya dia gugup dan takut ke sini ya. Ini Pak Adol nih kayaknya jago kandang dia. Oke, terima kasih Grace. Tetaplah menjadi rahmat Allah untuk keluarga dan untuk gereja. Bapak Ibu, ini sebagian dari contoh bahwa siapapun anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita adalah rahmat istimewa dari Tuhan. Seringkali saya mengatakan di beberapa hari terakhir kepada Bapak Ibu yang ikut misa, tolong jangan merasa memiliki anak, karena anak itu milik Allah. Dan kita cumanlah alat di tangan Allah untuk memelihara anak. Maka bawa anak kepada Tuhan dan gereja itu nomor 1. Bukan bawa anak ke KFC, ke Epicentrum, ke McD, kemana lagi, ke tempat shopping. Mereka tidak lahir dari cinta shopping dan cinta McD. Mereka lahir dari cinta Tuhan melalui orang tua. Bawa mereka sakramen. Jangan bawa mereka HP dan hadiah yang ngeri-ngeri sedap, yang membuat mereka makin jauh dari Tuhan. Saya itu terkesima dan terpesona ketika beberapa hari lalu saya ajak podcast 2 pasutri yang sudah mediocre, satu 15 tahun, satu 16 tahun usia perkawinan. Yang menarik saya itu begini. Ketika salah satu pasutri, Ansel Sisil, bercerita tentang pengalaman ikut pendalaman AAP yang ketiga, bicara tentang anak sekami kan, di situ kan ada kata-kata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dia kemudian terhentak. Ini Tuhan bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Menyadarkan dia bahwa dia harus selalu apapun terjadi bersama Sisil agar anaknya harus ke gereja dan terlibat dalam apapun bentuk kegiatan di gereja. Karena memang mereka hidup dan besar dari keterlibatan di Mudika dan PMKRI waktu masih muda. Saya tahu baik dulu mereka itu teman biasa-biasa saja. Saya kaget ketika akhirnya memutuskan menikah, padahal teman aktivis. Kemudian saya berkomentar begini, iya, kalau kepada orang banyak Tuhan bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Saya mau katakan, orang tua, biarkan anak-anak itu datang kepada Tuhan, jangan halang-halangi mereka.
Bapak Ibu ingat kan, ketika banyak orang dewasa melarang anak kecil dekat dengan Yesus, Yesus bilang apa? Supaya kamu tahu mereka ini empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu, pernahkah Anda menyadari anak itu kerajaan Allah yang nyata dalam keluargamu? Itu adalah sabda yang menjelma menjadi manusia dari ungkapanmu, I love you mom, I love you pop, pop lagi. Apa namanya? Kayak pop mie aja, I love papi. Lalu kemudian kamu menyatakan itu menghasilkan anak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian setelah ada anak, kita buat apa? Jangan manjakan dia dengan kekayaan duniawi, dengan materi. Manjakan dan bawa dia dengan kekayaan ilahi, surgawi. Maka saya terpesona juga ketika Ricky Mita bercerita tentang anak-anaknya. Katanya anak mereka bangun pagi-pagi lebih dulu, gedor pintu bapaknya. Mungkin karena bapaknya badan besar dan tukang ngorok, jadi lama tidur bangun pagi. Tapi dulu waktu kecil dia rajin bangun pagi waktu jadi anak mesdinar. Kemudian hanya mau bilang, bangun pak, mau pergi misa. Dan memang anaknya dia itu anak yang paling aktif dan rajin mesdinar misa harian. Sama dengan anaknya Mas Dwi, sama dengan Nathan dan Rio. Ini adalah beberapa anak yang kalau misa harian selalu datang mesdinar. Ada tambahan lagi sekarang, Billy. Semoga Billy tetap semangat terus. Billy ini anak tunggal juga yang selama ini pendiam, tapi sekarang sudah mulai aktif di mesdinar dan orang tuanya senang. Jadi Bapak Ibu, kita harus bangga punya anak. Dan kita harus melihat anak itu sebagai anugerah terbesar Tuhan untuk kita. Dan kita para anak-anak jangan terlalu berbelit-belit dan mungkin juga membangkang dengan orang tua ya. Coba lihat orang tua kita, mereka kusut dan kusam karena mau menghidupkan kita. Saya memutuskan kali ini saya pulang untuk tahun baru di rumah karena saya merasa bersalah. Setelah 19 tahun jadi imam, tidak pernah saya merayakan misa ulang tahun bapak saya. Maka mumpung Romo Boda libur, saya pulang karena saya pingin saja, setelah saya jadi imam dan bapak saya masih sehat, saya mau merayakan misa khusus untuk ulang tahunnya dia, karena dia ulang tahun setiap tanggal 1 Januari. Jadi kita anak harus punya rasa bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua. Maaf Bapak Ibu, tidak semua. Saya lihat anak-anak kita ini pikirnya tugas orang tua lahirkan mereka. Tanggung jawab orang tua kasih makan dan hidupkan sekolahkan mereka. Benar, tapi kita merasa memiliki orang tua enggak? Kita merasa bersyukur kepada orang tua enggak? Jangan karena sudah besar bertingkah alay begitu. Ingat, mereka itu bentuk kehadiran Tuhan yang konkret. Itulah kenapa setelah perintah 1, 2, 3 berhubungan dengan Allah dalam 10 perintah Allah, nomor keempat adalah orang tua. Orang tua, Anda itu berharga di mata Tuhan. Anak-anak juga sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita sudah berharga di mata Tuhan, berhargakah Tuhan di mata keluarga kita? Menjadi pertanyaan untuk Anda refleksikan lebih lanjut. Akhirnya saya menceritakan kembali sebuah video yang saya tayangkan waktu kita rekoleksi untuk yang ikut. Ada sebuah keluarga yang kaya. Mungkin karena bapak ini idealismenya tinggi, dia pingin anaknya tidak boleh malas-malasan, dipaksa untuk pergi kerja. Karena sering dimarah dan tidak pernah dikasihi di rumah, anak ini pergi merantau. Lalu dia merantau dan kerja dengan orang. Di sana dia jatuh dan celaka. Lalu dikasih tahu kepada orang tua. Akhirnya dibawa pulang dalam keadaan dia sudah celaka. Baru bapaknya sadar, kenapa saya terlalu keras dengan anak saya dulu. Tapi kan nasi sudah jadi bubur. Bapak Ibu, Tuhan hadir dalam keluarga. Tapi anakmu adalah Tuhan yang hadir dalam keluargamu. Anak-anak, Tuhan hadir dalam keluarga. Orang tuamu adalah Tuhan yang hadir dalam diri dan hidup keluargamu. Semoga Tuhan memberkati.